Video. Ya. Kita bagus Mas. Sangat bagus, handsome. Iki ya pencitraan. Ngono ben ketok bagus. Bapak dan Ibu sekalian, itu riya ini termasuk perbuatan syirik kecil. Syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Banding-bandingke kaya lagu-lagu iki. Apa itu banding-bandingke lagu? Nah, aja ditanding-tanding. Lah Gusti Allah kok dibanding-bandingke karo maratuwane. Gusti Allah kok gur dibandingke karo kepala dinase. Gusti Allah kok dibandingke karo bupatine. Nggih no. Awake dhewe salat ini kudune untuk Allah Subhanahu wa taala ning ngarepe kepalane. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dilem karo kepalane. Gusti Allah tidak mau dibandingkan dengan orang lain. So neng hari kiamat nek njaluk ganjaran orang itu ya kon njaluk sing diriyaki itu tadi. Nek sum'ah itu yang didengarkan. Lawan katane riya kuwi ikhlas. Ikhlas itu niat dilihat orang atau tidak, didengar orang atau tidak, sama saja. Semuanya lillah, demi Allah Subhanahu wa taala. Syukur ditonton wong ning ora penting, sing penting Gusti Allah. Kemudian nyenggol sithik neng ujub. Riya sudah, riya ki pamer amal ibadahnya pengen dilihat orang. Kemudian nek sijine riya mopo sum'ah itu ben di rumokke wong iki tak bulan baleni. Nek zaman kuliah kae nek di bulan baleni ngene berarti sing metu ujian sesuk ya iki. Zaman kuliah ben ngoten nek kudune jenengan titen. Dadi sesuk nek ujian sing tak bulan baleni iki sing metu. Ngoten. Karo ben kelingan zaman kuliah dhisik. Riya itu lawan katanya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kalau ujub, cara gampangane ning ora persis, ujub itu sombong. Merasa dirinya lebih, merasa dirinya super, merasa dirinya ya lebih dari orang lain. Ya di atas rata-rata, menganggap orang lain itu hina, menganggap orang lain itu di bawah kita. Ujub. Ya lah kae aku gampangane aku wani aku dadi ngisi ning anu kae ketoke dulu mudeng agama misalkan. Iki kur misalkan. Aku wani aku ketok durung wani. Terus enak-enak Pak Kandi, wah medsos nganggo bahasa asing ngene paling dora mudeng bahasa asing paling do trengeki jempol kabeh iki do maca apa ora kok anggere Pak Kandi bar metu jempol, Pak Aji metu jempol. Wah istimewa. Wong dora diwaca padha iso bahasa Inggris tak takon. Wong bahasane sing akeh bahasa Inggris Pak Kandi karo Pak Aji. Aku barangnya ya status wae timbang mumet goleki kamus saiki ya goleki Google ya nganggo pulsa. Ujub itu merasa lebih dari orang lain. Nggih. Riya, sum'ah, ujub ini merupakan sifatnya orang munafik. Nggih, riya sum'ah ujub merupakan sifatnya orang munafik, merupakan salah satu yang dinamakan syirik. Kenapa disebut syirik? Nek riya contohnya nggih, awake dhewe salat ben ngerti bupatine. Wah, salat nang cedhake. Assalamualaikum Pak Bupati. Salat terus alhamdulillah. Biasanya orang tahu zikir, bar sholat melayu, zikirnya sesuai banget. Ini jane yang mung tangane ngene-ngene. Ora zikir ning tangane ngene kok karep gatel-gatel sithik ngono. Kan ketok busuk kae ning cedhake Pak Bupati.
Ngelirik Pak Bupati kok urung tambahi tangan kiwa. Pak Bupati urung tangannya tambahi sikil. Ben ketok khusyuk. Itu syirik riya, yaitu nandingke Gusti Allah dengan bupati. Ya, jadi niatnya ibadah tidak khusus kepada Allah, nih juga kepada Pak Bupati. Misalkan kepada kepalane atau kepada morotuwane. Jadi nandingke Allah dengan orang yang diriyai atau di riya mau sub'ai. Bisa dijelaskan Bapak sebagai alumni FISIP dan memberi pengajian pada materi teman-teman FISIP, itu ada semacam karomah atau semacam hal-hal yang perlu usia 60-an ini. Makasih Pak Anjar. Sebetulnya saya klarifikasi dulu, saya itu bukan ustadz, bukan balik, bukan Pak Kiai atau apa, cuman ini teman-teman ini saya dianggap yang untuk menyampaikan pemantik diskusi yang temanya agama. Jadi sekali lagi saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan apa, kita hanya memantik agar berdiskusi mengenai agama yang kebetulan hari ini temanya tentang riya, sum'ah, ujub, hibah, namimah, dan fitnah. Itu dengan harapan begini Pak, kita ini kan alumni ini rata-rata usianya kan sudah 60 tahun ke atas. 60 ke atas, saya pikir nek masalah sholat, ibadah dan lain sebagainya kan sudah bisa, mestinya sudah bisa. Jadi kita tingkatkan. Kalau yang biasanya wis iso sholat, wis iso ibadah, wis iso zakat dan lain sebagainya, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kira-kira ditampa ora karo Gusti Allah. Jadi kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang agar amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya niat. Niatnya harus ikhlas lillahi taala, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Nah, jadi niat kepada Allah dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak katutan syirik, tidak katutan riya, tidak katutan pamer, tidak katutan sombong. Satu lagi supaya pengajian FISIP ini tidak angkat-angkat tayayam atau gogrok asem, walaupun nanti masih ada sisa 155.000. Tentunya nanti kita akan masukkan di kas pengajian yang alhamdulillah sudah kemarin sisa 9.500.000-an. Kalau ditambah ini masih bertambah. Itu satu ya, jadi hampir 9 juta, 10 kurang 9.600.000-an. Itu satu. Kemudian untuk pengumuman yang lain-lain, wacana untuk wisata religi kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas kita diusahakan sebelum puasa, monggo, yang penting kita tersenggara yang bisa aja. jauh-jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur ke Solo untuk mendatangi pengajian FISIP Al Husna, apa motivasinya? Ya, sempat. Insya Allah saya senantiasa sanggup untuk ketempatan untuk hal-hal yang baik. Saya pikir pengajian atau apapun yang baik itu juga tidak layak ditolak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kehadiran teman-teman yang cukup banyak untuk berkumpul, mengaji bersama, diskusi bersama, membicarakan hal yang penting, yang bisa jadi tidak penting terkait dengan keseharian kita. Yang sadar atau tidak sadar bisa saja salah. Jadi saya pikir ini saling menularkan, saling mengoreksi yang sangat positif. Karena di sisa usia ini mau ngapain? Kita kan tinggal punya hari ini, hari depan, besok atau kapan kita nggak tahu. Usia sudah, ya
usia-usia rawan. Jadi kita syukuri masih sehat, masih bisa bertemu dengan teman-teman, masih bisa guyon, ditambah ngaji, itu kan luar biasa. Jadi saya pikir itu moralnya itu, semangat bersama, gembira bersama, ngangsu kawruh bersama, diskusi bersama, syukur bisa makan bersama. Satu lagi, Gus Haji, ini supaya pengajian ini awet dan Gus Kandi bisa dijelaskan. Ini persepsi dari dari angkatan lain tuh seolah-olah pengajian yang diasuh Gus Kandi ini eksklusif untuk angkatan 80 itu benar atau salah atau perlu diluruskan, bagaimana? Asumsi itu perlu diluruskan. Jadi saya bukan pengasuh, tapi fasilitator. Memang pada saat dulu pengajian Al-Husna ini diadakan atas inisiatif dari angkatan FISIP angkatan 80. Tapi sekarang terbuka luas untuk seluruh angkatan FISIP 80. Tapi masih eksklusif FISIP seluruhnya, jadi bukan sekedar angkatan 80 gitu. Terus untuk kedepannya agar ini kan kelihatannya animo dari peserta cukup besar. Lah ini untuk melanggengkan supaya animo peserta besar itu ada tambahan masukan atau bagaimana meng-create pengajian kedepannya? Yang pertama, saya mengharap kehadiran teman-teman alumni FISIP 80, maaf, bukan angkatan, maksudnya seluruh FISIP 80, aduh, keliru lagi. Maksud saya mengundang semua alumni FISIP untuk hadir dalam acara kegiatan pengajian Al-Husna ini. Jadi bersifat terbuka untuk seluruh alumni FISIP. Yang kedua, untuk bisa memperbesar gaungnya dan menambah animo peserta, kami mencoba tidak sekedar mendatangkan pembicara dari luar, tapi juga menunjuk beberapa teman-teman yang potensial jadi pembicara untuk jadi pembicara, memberi sembur adas, memberi tausiah kepada seluruh. Supaya lebih cetar membana ke depannya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya, khususnya di alumni FISIP UNS Solo, untuk memakmurkan kelompok pengajian Al-Husna FISIP ini, kebetulan memang sebetulnya sudah makmur karena semakin hari, semakin ke depan sudah semakin banyak peserta yang mengikuti kegiatan pengajian ini. Namun kalau ingin menambah kembali, mungkin salah satu cara, misalnya satu orang mengajak 2 orang temannya, satu angkatan, kemudian nanti yang lain misalnya juga membawa 2 orang temannya yang satu angkatan atau beda angkatan, tidak masalah. Tetapi